Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sinkronus yang pertama ya. Dan Anda juga sudah mendownload RPS dari saya, kemudian pertemuan yang kedua juga Anda sudah mendapatkan materi saya, baik PPT maupun dalam bentuk video ya. Kemarin videonya terkait dengan pengertian dari akuntansi manajemen dan Anda juga sudah mengerjakan tugas dari saya. Intinya akuntansi manajemen itu untuk kepentingan internal. Kalau yang akuntansi keuangan itu untuk kepentingan eksternal. Nah, di akuntansi manajemen itu nanti banyak metode yang harus Anda pelajari. Salah satu metode kemarin di video yang pertama sudah saya sampaikan, ada metode bagaimana ketika manajer menghadapi sebuah kasus ya, di mana produknya kemarin jualan roti. Nah, nanti saya lihat hasilnya seperti apa. Nah, kali ini saya akan membahas materi lanjutannya terkait dengan perilaku biaya. Silakan tadi file yang sudah saya share di Sunan bisa Anda download ya, sambil Anda lihat. Kemudian untuk materi ini saya juga sudah men-share video ya. Nanti ada tugas juga yang mana Anda harus bisa mengidentifikasi biayanya apa saja ya. Nah, silahkan saya minta Mbak Dita Putri itu mic-nya bisa di-on-kan ya Mbak Dita. Dita Putri. Iya, Bu. Oke, nanti bagi yang aktif bisa nulis di chat nama sama NIM-nya ya. Nanti Mbak Dita selesai kita diskusi nanti langsung tulis di chat biar saya masukkan ke dalam partisipasi. Nanti nilai partisipasinya tinggi ketika Anda bertanya, ketika Anda menjawab pertanyaan gitu. Sudah melihat video saya, Mbak? Sudah, Bu. Nah, saya menjelaskan pabrik apa, Mbak, di video itu, Mbak? Pabrik pembuatan paving. Oke, di pembuatan paving itu kan banyak biaya-biaya yang diperlukan ya. Iya. Ya, di sini kan ada 3 kategori. Nah, coba deh Mbak urai mana biaya variabelnya, mana biaya tetapnya, dan mana biaya campurannya. Dari apa yang sudah saya share di video itu. Coba contoh. Atau ini dulu, sebutkan dulu biaya-biayanya apa saja. 1, biaya apa? Ada biaya pasir. Ya, pasirnya kan banyak Mbak, nggak cuma 1, macam-macam kan pasirnya. Biaya pasir kuat, Bu. Apa? Pasir kuat, hitam. Pasir kuat. Saya bilangnya pasir kuat ya itu ya. Pasirnya banyak, ada pasir teras, ada pasir muntilan ya. Ada batu abu batu ya. Kemudian apalagi selain pasir, Mbak? Semen, Bu. Semen. Nah, itu kategorinya dia masuk biaya apa, Mbak? Variabel, tetap atau campuran? Biaya variabel. Nah, kenapa dia masuknya ke variabel, Mbak? Karena penggunaannya bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, tergantung dari jumlah pesanan, Bu. Iya, semakin banyak paving yang diproduksi, maka biaya variabelnya akan makin bertambah. Ya, biaya tetapnya ada nggak, Mbak? Biaya tetapnya ada, Bu. Apa? Biaya air PDAM sama biaya listrik. Ya, sekarang gini, air itu setiap bulan bayarnya sama atau berbeda, Mbak? Sama listrik itu? Berbeda. Padahal yang namanya biaya tetap itu setiap bulannya bayarnya sama loh, Mbak. Januari, Februari, katakanlah setiap bulannya bayar 100.000, ya setiap bulannya 100.000 terus. Nah, apakah listrik itu seperti itu bayarnya? Tidak, Bu. Ya, berarti air, listrik itu maksudnya kategori biaya apa? Biaya variabel. Variabel? Nah, itu biaya yang masih putih abu-abu. Dia bukan biaya variabel, dia bukan biaya tetap, tapi dia biaya
campuran. Campuran. Iya, kenapa campuran? Karena di dalam biaya listrik itu ada yang namanya biaya tetap dan ada biaya variabelnya. Listrik itu ketika dipakai nggak dipakai, tetap bayar nggak, Mbak? Tetap bayar. Nah, itu namanya biaya tetap. Nah, selain itu, biaya listrik itu ketika dia menggunakan semakin banyak, ya kan? Misalnya produksi pavingnya banyak, maka dia akan bertambah banyak biayanya. Nah, itu sisi variabelnya. Sehingga dalam satu biaya ada dua variabel yang bersandingan, ada tetapnya, ada variabelnya. Itu namanya biaya campuran. Namanya biaya listrik tadi ya. Mbak Dita paham nggak berarti? Bu. Ya, kalau biaya tetapnya itu saya contohkan biaya penyusutan mesinnya. Nah, di paving itu kan ada mesin hidrolisnya. Nah, mesin hidrolis itu setiap bulan atau setiap tahunnya ada yang namanya biaya depresiasi. Itu kategorinya dia di biaya tetap. Nah, bagaimana perlakuannya? Kalau yang variabel sama tetap kan jelas, wis cetok jumlahnya berapa. Tapi yang untuk biaya campuran, katakanlah 1 bulan listrik itu bayar 1 juta. Anda tahu nggak biaya tetapnya berapa? Biaya variabelnya berapa? Nah, mungkin Mbak Dita sudah cukup, bisa nulis di chat. Sekarang saya mau komunikasi dengan Mbak Zia Datul. Nah, yuk. Iya, Bu. Oke, Mbak Zia Datul, untuk biaya campuran itu kan ada tetapnya, ada variabelnya ya. Ya. Nah, Anda kalau bayar biaya listrik itu ada ini enggak? Oh, biaya tetapnya sekian, biaya variabelnya sekian. Ada enggak seperti itu, Mbak? Ketika bayar listrik? Atau bayarnya gelondongan? Nggak pernah bayar listrik. Enggak pernah. Enggak pernah pun, tapi kan harusnya tahu ya bayar listrik itu seperti apa. Sebenarnya di biaya listrik itu ada dua kandungan biaya tersebut. Nah, kalau misalnya kita bayar listrik 1 juta ya, kita kan nggak tahu berapa tetapnya biaya variabelnya. Nah, makanya di sini kita akan belajar perilaku biaya, menentukan berapa tetapnya biaya variabelnya, karena di dalam satu biaya itu ada dua kandungan biaya tersebut. Nah, bisa Anda pelajari sendiri ya, ini ceritanya seperti apa. Saya mau cerita tentang metodenya ya. Nah, nih, biaya campuran. Coba Mbak Zia Datul bacain, Mbak, pengertian biaya campuran. Biaya campuran merupakan biaya gabungan di mana dalam satu biaya mengandung unsur biaya variabel dan biaya tetap. Ya. Satu biaya ini masih putih abu-abu. Kandungan satu biaya ini kemungkinan komposisi biaya tetapnya lebih besar dibanding biaya variabel. Begitu juga sebaliknya. Dalam menentukan biaya yang tepat, dalam mengambil keputusan ini, akuntan manajemen harus bisa memperkirakan beberapa biaya yang efisien demi kelancaran operasional. Satu biaya ini dapat kita pisahkan beberapa yang masuk ke biaya tetap dan berapa yang masuk ke biaya variabel. Ya, gimana Mbak itu ceritanya maksudnya? Anda disuruh ngapain sih di sini berarti? Disuruh mau apa? Ini loh, disuruh untuk apa? Memisahkan. Misahin antara apa dengan apa berarti? Biaya variabel dan biaya tetap. Nah, ya di sini Anda diminta untuk memisahkan berapa jumlahnya yang variabel, berapa yang jumlahnya tetap. Nah, metodenya Mbak, ada berapa metode di sini? Ya, ada berapa metode? Ada 3. 3. Yang pertama metode apa? Metode grafik. Ya. Terus yang kedua metode titik tertinggi dan terendah. Yang ketiga metode regresi kuadrat terkecil. 3. Dan nanti kita akan mengurai satu persatu ya.
ada 3 metode. Yang pertama tadi metode apa Mbak Ziadatul? Metode grafik. Grafik. Nah, kita akan urai. Oke, cukup ya Mbak Ziadatul. Sekarang Betul. coba saya minta lagi untuk Mbak Feniana. Silakan Iya, bisa Bu. tulis di chat ya nama sama NIM-nya. Mbak Feniana sudah Iya, Bu. download materi dari saya? Sudah. Sudah. Sudah dibaca Mbak untuk metode grafik? Iya, Bu. Oke, coba ceritakan Mbak. Nah, di metode grafik ini Anda bisa untuk apa nih? Untuk memisahkan tadi biaya campuran yang biaya variabel sama biaya tetap. Ya, contoh perusahaannya namanya PT apa Mbak? PT ABC. PT ABC. Nah, di sini PT ABC ceritanya bagaimana Mbak? Itu kan PT ABC itu dalam melakukan operasional perusahaan dibagi menjadi 2 sesuai dengan jam mesin dan jumlah biaya pemeliharaan selama Jualan beberapa apa bulan sih itu. PT ABC ini Mbak? Apa, Bu? PT ABC jualan apa atau produksi apa? Paving. Produksi paving. Di dalam produksi paving itu ada biaya apa Mbak di situ? Muncul biaya apa? Pemeliharaan mesin paving. Nah, biaya pemeliharaan ini kategori biaya apa berarti Mbak? Biaya variabel. Apakah variabel? Kan Anda disuruh misahin. Biaya campuran. Biaya campuran. Nah, contoh ya, ada berapa bulan nih biayanya? 6, Bu. 6 bulan, dari Januari sampai Juni. Nah, mesin itu kan dia pakai jam ya, dia kerja selama 1 hari butuh berapa jam, kan gitu kalau mesin. Nah, karena mesin itu kerjanya adalah pakai waktu, otomatis kan dia ada butuh perawatan, butuh pemeliharaan. Akhirnya muncul biaya pemeliharaan di sini, ya. Bulan Januari berapa jumlahnya, Mbak? Jam mesinnya 100, jumlah biaya pemeliharaannya 200.000. Nah, angka 200.000 inilah yang Anda harus bisa misahin berapa variabelnya dan berapa biaya tetapnya. Itu tugas Anda, ya. Di sini ada 6 bulan dan punya data seperti ini. Kemudian Anda diminta untuk menyusun, memisahkan berapa variabel, berapa tetapnya dengan metode grafik. Nah, caranya bagaimana? Ya, ini Anda bisa mengikuti tahap yang pertama. Jadi, ini ibaratnya kayak koordinat ya. Anggap aja jam mesin itu X, biaya pemeliharaannya itu Y, ya. Langkah pertama seperti ini. Buat garis vertikal dan horizontal. Kemudian angka-angkanya kan sudah ada toh di sini. Titik-titiknya dibuat sesuai dengan koordinatnya, ya. Sebelah vertikal itu berarti rupiahnya, biayanya. Kemudian jam mesinnya itu horizontalnya. Katakanlah contoh Mbak Feniana ya, masih ya. Bulan Januari Mbak, itu berarti koordinatnya berapa Mbak? Mic-nya belum. 100 sama 200.000. Ya, berarti kita cari dong di sini. Pada jam mesin 100 ya, ternyata biaya yang dibutuhkan adalah Rp200.000. Paham ya, ya Mbak Feniana berarti? Ya, Dan Bu. seterusnya sampai bulan Juni, akhirnya titik-titik ini kan nyebar ya. Nah, titik-titik yang nyebar ini itu harus kita tarik garis, di mana garisnya ini tidak melewati titik-titik ini, tapi ada di tengah-tengahnya. Ya, ini yang garis merah ini ya, ini mendekati dari titik-titik tersebut. Bukan ini ditarik, bukan.
kita tarik. Sampai akhirnya kita ketemu titik di sini, ya. Di sini diasumsikan angka ini di grafik, saya ganti ya orangnya, bukan Mbak Veniana lagi. Saya minta Mbak Erni, ya. Silahkan Mbak Erni. Iya, Bu. Mbak Erni, ini titiknya berapa Mbak? 120. 130.000, ya kan? Iya, Inilah Bu. yang namanya biaya tetapnya. Ya. Gampang ya nentuin biaya tetapnya ya. Tinggal garisnya kita tarik, titik terakhir inilah yang menentukan ini jumlah biaya tetap. Setelah Anda tahu berapa biaya tetapnya, ya. Di sini nah ini berdasarkan grafik di atas dapat dilihat garis berada di angka 130.000, ya. Selanjutnya, bagaimana dengan biaya variabelnya? Kita bisa pakai contoh salah satu ya. Di sini kita sampling. Nah, bisa pakai angka 580 dan jam mesin 440 ya. Nah, ini sudah ada perhitungannya di sini. Jika jumlah pemeliharaannya adalah 580.000, biaya tetapnya 130, maka biaya variabelnya adalah 450.000. Nah, ini sudah ketemu. Tetapi 130, variabelnya 450. Nah, sudah bisa dipisah ya. Pertanyaan selanjutnya, ya. Di sini kita bisa menghitung biaya variabel per unit. Kalau ini kan variabel secara utuh ya. 450.000 ini ya biaya variabelnya dibagi dengan jam mesinnya 440 jam sehingga ketemunya adalah per jamnya Rp1.023. Selain menggunakan ini kan manual ya, nulis gambar sendiri. Bisa juga kita pakai Excel. Nah, ini sudah saya urutkan caranya gimana. Angka tadi masukkan ke dalam Excel seperti ini. Setelah itu, Anda blok antara jam mesin dan biaya perkiraannya. Atau mungkin bisa saya, bentar ya, bisa saya contohkan. Bentar. Tadi Mbak Veniana belum nulis di chat ya? Mbak Veniana bisa nulis di chat, Mbak? Ya, Bu. Amanin. Kalau yang sekarang Mbak siapa ini? Saya kok lupa. Erni, Bu. Ya, Mbak Feni. Erni. Kita tulis di chat ya. Iya, Bu. Saya Oke, ini saya share. Oke. Excel-nya sudah muncul belum ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Oke, benar. Kalau sudah, berarti Anda blok ya. Mulai dari ini. Angka 100 sampai 680 Anda blok. Kemudian Anda klik insert, klik scatter. Ya, Anda mau scatter yang mana? Boleh. Bisa pakai ini ya. Atau bisa karena itu pakai tadi saya pakai scatter ya. Benar-benar. Oke, ini aja deh. Nah. Sudah muncul? Sudah, Bu. Hasil akhirnya kan seperti ini ya.
ini caranya setelah titik-titik ini kan nyebar ya titiknya ya, enggak lurus ya. Supaya ini bisa tertarik garis, maka saya bisa, ini saya insert garis. Nggak bisa, ini harus saya kembali ke sini lagi aja. Kan sudah ketemu tadi. Ya, ini. Dengan cara saya tarik garis saja di sini. Jadi sama, walaupun pakai Excel maupun pakai manual, hasilnya pasti sama. Pasti ini 130 di sini. Ini kan pakai Excel ya. Kalau yang pakai gambar biasa tadi ini, nah sama 130. Untuk lebih jelasnya nanti kan Anda bisa ngulang lagi, lihat dari file MS Word saya, atau nanti bisa lihat YouTube saya. Ini nanti akan saya upload di YouTube ya. Ya. Kemudian itu kan sampai bulan Juni. Ternyata bulan Juli itu belum terjadi kan. Kalau bulan Juli ditaksir selama 350 jam. Artinya gini, pada bulan Juni itu kan dia merasa jumlah biaya pemeliharaannya itu kan besar. Karena besar, maka akuntan manajernya itu berpikir supaya biayanya efisien. Kan saya harus bisa memprediksi nih, bulan Juli nanti saya bisa mengeluarkan biaya berapa sih supaya saya dapat labanya yang tinggi. Nah, itu dengan cara langkah selanjutnya, kira-kira bulan Juli nanti saya akan menggunakan mesin itu sebanyak 350 jam. Karena nanti bulan Juli misalnya ada pesanan banyak. Berarti kan jamnya banyak. Ini sudah ada langkahnya, bikin persamaan. Nah, biaya variabelnya ini muncul dari mana sih? 1023 itu ambil dari data yang sebelumnya. Nah, ini sudah saya kasih tanda merah dari sini ya. Dan biaya tetapnya sudah ketemu 130.000. Dengan perhitungan seperti ini bisa dipelajari ya. Nanti bulan Juli Anda akan mengeluarkan biaya pemeliharaan senilai 488.000. Ini kata kunci yang pertama. Jadi metode grafik itu menghasilkan biaya pemeliharaan bulan Juli senilai 488.000. Ini kata kunci yang pertama. Karena nanti kita akan membandingkan metode grafik, metode tertinggi terendah, dan metode regresi. Itu yang paling efisien itu yang mana? Yang paling memberikan hasil yang paling akurat itu yang mana? Akan kita bandingkan ya. Sementara ini untuk yang metode grafik cukup ya. Nah, tadi titiknya di sini ya, karena 350 itu kan di sini. Ketemunya 488.050 itu titiknya di sini. Ini yang terjadi di bulan Juli. Ya, bisa dipelajari sendiri ya. Ini saya lanjut ke metode tertinggi dan terendah. Sekarang saya minta Mas Aldi Iswahyudi. Mas Aldi, jengalamun Mas Aldi. Iya, Bu. Iya, Bu. Ayo, sarapan belum? Alhamdulillah sudah. Iya, oke. Kalau sarapan berarti ini sudah bisa diajak komunikasi dengan enak nih. Ya, Mas, dibaca. Ya. Oke, sangat bisa, Bu. Oke. Pengertiannya apa sih kalau Metode titik tertinggi. Oke. Metode titik tertinggi dan terendah adalah metode estimasi unsur variabel dan tetap biaya campuran dengan mengidentifikasi biaya yang berubah dan biaya yang tidak berubah dengan adanya perubahan aktivitas antara aktivitas tertinggi dan terendah. Oke, ini saya garis bawahi ya, saya kasih tanda merah. Kata kuncinya di sini. Perubahan aktivitas tertinggi dan terendah. Gimana caranya? Pusing kan baca kayak gitu. Nah, ini
udah ada caranya, saya langsung ke soal aja. Ya. Yuk Mas, soalnya dibaca persis sama kayak tadi ya. Persis kayak tadi, tapi kita menggunakan metode tertinggi dan terendah. Kita identifikasi ya. Yang tertingginya berapa Mas Aldi? Jam mesinnya yang paling tinggi angka berapa? Tertingginya angka 500. Ya, taruh di sini 500 jam. 500-nya ya. Terendahnya berapa Mas? Ya, Terendahnya. 100 jam. Nah, taruh sini. 100 jam, Bu. Ya. Sekarang biaya tertingginya berapa? 680.000. Terendahnya. Terendahnya 200.000. Ya, ini sudah Anda kelompokkan di sini. Langkahnya seperti itu. Gampang kan? Ya, kalau sudah ya, Gampang, Bu. masukkan rumusnya. Ini, biaya variabel rumusnya adalah aktivitas tertinggi. Biaya aktivitas tertingginya adalah 680. Dikurangi biaya terendahnya 200.000. Tinggal ikutin lagi aja di 200. sini. Gampang kan? Ketemu variabelnya 1.300. Kan ini per jam. Ya, Bu. Kemudian biaya tetapnya ini udah ada. Bisa dua cara ya. Bisa pakai tertinggi, bisa pakai terendah. Ketemunya sama. Tetapnya 80.000. Beda nggak antara pakai yang tadi grafik sama tertinggi terendah hasilnya? Mas Aldi, beda enggak? Nah, tadi nyimak Sama. enggak? Nyimak enggak yang grafik tadi? Tadi sedikit ngalamun, Bu. Nah, iya, tak lihat, tak syuting dari sini tadi ya. Jadi untuk yang metode tertinggi Alhamdulillah terendah, ajar, Bu, tadi. biaya variabel per jamnya beda ya. 1.200 per jam. Dan biaya tetapnya 80.000. Kalau yang grafik tadi ketemunya beda. Kalau yang grafik ketemunya gimana? Biaya variabelnya 1.023 jam, tetapnya 103 berbeda. Namun hasil akhirnya nanti akan mendekati nilai yang sama. Ya, dilihat di sini hasil akhirnya 500.000 ya, biaya pemeliharaan bulan Juli. 500. Kalau tadi 400 ini 88.000. Ya, hampir mendekati lah. Karena beda metode pasti hasilnya juga berbeda. Tapi bedanya nggak banyak. Gitu. Metode yang terakhir. Nah, Mas Aldi bisa nulis di chat ya. Iya, Bu. Terima kasih. Ini saya tulis yang aktif biar saya nggak kelupaan. Nanti kalau habis jamnya lupa belum saya kopas. Ya. Metode kuadrat terkecil ini pakai rumus ya. Saya kira ini di statistik Anda sudah pernah pakai rumus. Bisa dipelajari sendiri. Bisa pakai Excel ya. Hasil akhirnya ini 494.000 sekian. Nah, yang perlu saya aplikasikan di sini Anda bisa pakai software SPSS. Anda sudah pernah mendengar software SPSS? Ya, mungkin ini baru buat Anda ya, SPSS. Bentuknya seperti apa sih SPSS? Nah, saya perlihatkan SPSS-nya ya. Seperti apa sih SPSS itu? Ini saya stop dulu. Sambil loading. Oke, ini sudah muncul, saya share. Ya,
Sudah muncul belum SPSS saya? Ini namanya SPSS. Ini IBM SPSS. Jadi Anda bisa download dari Google ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian Anda juga harus menyiapkan file Excel-nya. File Excel yang sudah kita buat tadi loh ya. Nah, ini saya share untuk Excel-nya. Ya, yang ini data ini akan Anda masukkan ke dalam SPSS. Ini kita save dulu, berarti ini kita stop dulu. Saya masuk ke IBM-nya, ke SPSS-nya ya. Open, di sini klik ada open ya. Kemudian kita cari, ini tipenya all file. Dicari Excel yang sudah Anda buat tadi. Nah, namanya tadi saya sebut biaya campuran. Oke. Ya. Sudah terlihat ya, angkanya sudah masuk ke sini ya. Ada bulan, ada X dan Y. Oke, ini nggak perlu ini saya hapus saja. Oke. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik analyze. Nah, ini kok ketutup saya. Analyze, regression, kemudian ke linear. Ya. Kita lihat dependennya itu Y. Y-nya adalah ini tadi biayanya. X-nya adalah jam mesinnya. Kita klik OK. Ya. Hasilnya itu di sini. Ini kecil banget ya. Ini saya copy aja. Hasil akhirnya ini. Oke. Bisa saya taruh di Word aja. Aduh. Terlihat nggak tulisannya kecil banget ini emang. Ya, ini hasil akhirnya ini. Ini namanya biaya variabelnya 134.000. Ini kebalik. Biaya variabelnya yang ini 1027, yang 134.000 adalah biaya variabelnya. Jadi gampang. Tinggal Anda klik regression, kemudian nanti muncul sendiri berapa tetapnya biaya variabelnya. Oke, saya kira nanti kalau masih bingung bisa Anda ulang-ulang ya untuk videonya karena ini waktunya sudah mau habis. Jadi 3 metode itu kalau Anda gunakan itu hasilnya hampir mendekati semua. Kita lihat untuk yang SPSS hasil akhirnya ya. Sama. Nih, 1027 dan 134.000. Nah, tugas Anda di sini sudah ada, nanti akan saya share di Sunan ya. Bagaimana langkah-langkahnya ini bisa lihat dari YouTube saya, nanti akan saya unggah. Untuk kesulitan bisa Anda tanya di chat grup WA ya. Karena ini sudah mau habis, saya kira mungkin cukup dulu. Karena bentar lagi mau habis ya. Jangan lupa Anda absen di